Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Butik yang seharusnya sudah tutup 1 jam lalu, kini masih terbuka lebar. Hanya satu penghuninya di dalam. Tak lain adalah Anggista, si pemilik tempat itu. Gadis bernama Anggista Melani itu tampak tak bersemangat. Beberapa pesanan terpaksa ia cancel, lantaran masalahnya dengan sang kekasih belum usai sampai sekarang. Anggista memilih pesan makanan kesukaannya, agar bisa sedikit mengalihkan ke masalah yang sedang ia hadapi. Seporsi donat topping full coklat, sedang ia bayangkan rasanya. Sampai perutnya terasa perih dan lapar. Kok belum sampai sih pesanan aku? Gumamnya sambil beranjak. Ia berjalan menuju ke pintu untuk menengoknya. Belum juga. Malam itu bintang bertabur terang di langit. Sejenak pandangannya menuju ke atas. Ia berjalan keluar menuju ke mobilnya. Anggista merasa sedikit lega usai menghirup udara di luar. Ia duduk di atas mobil itu sambil menghirup udara segar. Menjalin hubungan selama 3 tahun, harus kandas di tengah jalan. Rasanya ia masih belum percaya. "Lian, apa yang buat kamu tinggalin aku?" gumamnya. Lagi ia teringat kenangan saat masih bersama. Ya Allah, apa salahku sampai dia tega ninggalin aku? Tidak ada yang salah dari kamu, ucap seseorang, buatnya menoleh ke samping. Ternyata orang itu adalah Nathan, kurir yang mengantar makanannya. Nathan mendekatinya, sambil mengulurkan bingkisan yang ia bawa pada Anggista. Gadis manis yang saat ini menatapnya tak percaya. "Ini buat kamu," serunya. "Ikut duduk di sebelah gadis itu. Saat ini kamu pasti lagi sedih kan?" tebaknya. Langsung mendapat tatapan tajam dari lelaki itu. "Dan saya tahu, sedih kamu itu karena seseorang. Kamu kok sotoy sih?" Anggista menatap ke arah lain. Menarik napasnya panjang sambil dikeluarkannya perlahan. "Ikut aku." Nathan menarik lengan gadis itu, mereka turun dari atas mobil. Lalu, mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. "Mau apa sih? Udah, nurut aja. Kamu akan tahu jawaban pacarmu itu bisa putusin kamu." Anggista melototinya. "Kamu ngapain sih? Udah, diam. Kamu akan tahu jawabannya nanti." Nathan tak hiraukannya, tetap menghidupkan mesin mobilnya. Saat akan melaju, Anggista meneriakinya. "Stop!" Nathan injak rem mobilnya tiba-tiba. "Apalagi? Butik aku belum ditutup pintunya," ucapnya, mendengus kesal. "Ya udah kamu tutup dulu sana," suruh Nathan, membukakan pengait pintunya. "Gak pakai lama. Tapi kan, kamu mau tahu gak sih, kelakuan pacar kamu itu kayak gimana?" Bagai dicucuk hidungnya, Anggista turun dan langsung turun untuk menutup butiknya. Lalu balik lagi ke mobil Nathan. "Udah?" Nathan hanya kasihan pada Anggista. Nasib gadis itu mengingatkannya pada kelakuannya dulu, yang menyakiti 2 wanita tulus padanya. Ia hanya gak mau nasib gadis itu sama seperti orang di luaran sana, menghabisi nyawanya karena patah hati. Cukup macet, pergerakan mobilnya sangat lambat. Hal yang wajar di jam-jam rawan seperti ini. Sehingga keduanya hanya bisa saling lirik. "Lelaki seperti cowokmu itu gak pantas dipertahankan. Dia bahkan mau melepaskan kamu dan pilih wanita lain." Anggista terkejut mendengarnya. Bahkan sampai marah pada Nathan lantaran menjelekkan mantan kekasihnya. "Ngomong apa kamu? Hah?" Tak terima atas kenyataan itu. Menurut Anggista, Lian adalah lelaki setia, tak pernah menduakannya. Kejadian malam itu cuma salah paham, yang akibatkan percekcokan dan berakhir dengan putusnya hubungan mereka. "Akan kubuktikan ucapanku ini sebentar lagi," ujar Nathan, sampai mereka di cafe, pinggir jalan yang mengusung tema outdoor. Tempat itu cukup ramai pengunjung, salah satunya sepasang kekasih yang sedang bermesraan di tempat itu. Bahkan tak jarang memperlihatkan hal ekstrim di depan umum. Anggista begitu terkejut melihat mantannya bersama wanita lain di tempat itu. "Lian," ucapnya pelan.
Keduanya menoleh, hal yang tak pernah ia pikirkan. Lelaki itu seolah tak mengenalinya, justru asyik mengajak perempuan yang bersamanya itu pergi dari sana. Lian, jadi karena wanita ini kamu tega putusin aku. Dan bodohnya, ia mengikuti dari belakang. Hatinya semakin sakit saat ucapannya tak lagi direspon oleh Lian. Lian, tunggu. Cukup, Gis. Sentak, Lian barulah menoleh. Keduanya saling tatapan. Hanya saja jika Anggista matanya menyimpan kesedihan, tidak dengan Lian yang seolah sudah lepas dari belenggu mereka. Kamu gak usah nyalahin dia. Gis, aku sendiri yang mau putus dari kamu. Karena kamu cuma seorang yang gak bisa sebanding denganku. Sambil menunjuk wajahnya, Lian ungkap alasan ingin akhiri hubungan mereka. Aku sama Bunga sudah bertunangan. Dan menunjukkan jarinya yang sudah terikat cincin. 2 bulan lagi, kami akan menikah. Mulai saat ini berhenti menggangguku. Bagai disayat sembilu, hatinya. Luka tak berdarah. Mendengar kenyataan barusan. Komitmen dari awal mereka bangun, hancur seketika hanya karena perbedaan kasta. Tentulah Lian tahu seperti apa hidupnya. Siapa orang tuanya dan seperti apa keadaannya. Hal yang dulu tidak menjadi penghalang. Karena cinta tulus yang besar yang mengikatnya. Lantas kenapa baru sekarang diungkit oleh mantannya itu? Tapi kamu sendiri yang katakan ke aku untuk tidak memikirkan hal itu. Lian, kenapa kamu jadi gini? Dulu ia sudah mundur saat masih PDKT. Sadar akan dirinya tak pantas bersanding dengan lelaki kaya raya seperti Lian. Tapi Lian selalu meyakinkan kalau cintanya begitu tulus dan tak akan goyah. Hanya karena perbedaan itu. Ternyata semuanya dusta. Titik bening sudah membasahi wajahnya. Perlahan pergi meninggalkan tempat itu. Sedang Nathan hanya melihat dari kejauhan. Gadis itu terisak sedih. Antarkan aku pulang. Sekarang. Pintanya. Dengan suara parau saat sudah berada di dekat mobil yang Nathan bawa. Pintu juga dibukakan oleh Nathan. Dibantu masuk ke dalam karena ia tahu perasaan Anggista sedang memburuk saat ini. Nathan tak membawanya langsung ke butik, melainkan ke sebuah tempat yang nyaman untuk berbincang. Mobil ia hentikan di tepi jalan, lalu mengajak Anggista keluar. Ikut aku aja yuk. Tempat itu ingatkan ia pada mantan istrinya, Cantika, yang dulu pernah mengajaknya ke tempat itu saat hatinya luka, setelah tahu kenyataan pahit yang membelenggu hidupnya. Tepat di atas jembatan jauh dari keramaian kota Jakarta, derasnya air sungai di bawah sana membawa desirnya perasaan kalut yang dirasakan oleh Anggista. Di atas jembatan itu, menuju ke sungai mereka berdiri. Nathan merentangkan kedua tangan Anggista, lalu memintanya untuk berteriak yang kencang. Lepaskan beban kamu di sini. Buang semua masalah kamu di tempat ini. Seolah nggak sedang terjadi apapun padamu. Anggista menoleh ke arahnya, memperhatikan dirinya ragu. Teriaklah yang kencang, buang kesedihanmu di sini. Kemarahanmu pada Lian. Arheh, teriak Anggista, lepas. Lebih kencang lagi, Gis. Ayo, kamu pasti bisa. Arheh. Dicobanya sampai berulang kali, Anggista sedikit bisa tenang. Usai hati dan perasaannya berkecamuk redam. Gimana? Sekarang? Masih sakit? Tiba-tiba Anggista memeluk Nathan erat.